Shalom. Selamat hari Minggu bagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita telah memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Pada hari ini juga kita akan mengingat mereka yang kita kasihi, warga jemaat kita yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita dari dunia ini. Oleh karena itu, mari kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi masuk gerbangnya bersyukur. Mari kita angkat pujian ini, mari kita masuk ke gerbangnya karena Ia baik. Masuk gerbangnya bersyukur. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu, kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup maupun mati Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu,
supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita percaya kasih Allah tidak pernah berkesudahan untuk kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini, kasih Allah tidak berkesudahan. Kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bangga sang raja, nyanyi bangga sang raja, haleluya sang raja selamanya. Hukum Tuhan yang telah ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini, pada Minggu akhir tahun gerejawi, yaitu yang tertulis dalam Konfesi HKBP pasal 15 tahun 1996 tentang peringatan orang meninggal. Kita mempercayai dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang yang percaya. Yesus Kristus yang telah bangkit itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan yang setia sampai akhir. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan surga sebagai tujuan jiwa, roh kita, dan persekutuan orang percaya dengan Allah hingga kedatangan Kristus Yesus yang kedua kalinya. Dengan ajaran ini kita menekankan pengharapan keselamatan manusia dari antara orang yang mati di dalam Yesus Kristus. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang hidup dapat menerima berkat dari orang yang mati. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang mati dapat berhubungan dengan orang yang hidup dengan mendoakan arwah-arwah. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa haruslah mendirikan tugu untuk menghormati orang mati
sebagai cara menerima berkat bagi keturunannya. Dengan ajaran ini, kita menolak semua bentuk ajaran agama kekafiran, terutama ajaran tentang roh yang mengatakan roh orang yang meninggal itu hidup dan roh yang meninggal itu menjadi hantu dan roh leluhur atau sumangot. Pada waktu peringatan orang yang meninggal, baiklah kita mengingat untuk mengucap syukur kepada Allah akan segala perbuatannya yang baik pada waktu masih hidup, tetapi tidak untuk memohon berkat dan tanda kesurupan dari yang telah meninggal itu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kami
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering menjadi seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita mengangkat pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apa
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari Minggu ini, yaitu yang terambil dari Hezkiel pasal 34, dimulai dari ayat 11 sampai ayat 16. Kita membacanya secara responsoria. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Dan aku akan mengeluarkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan penjara berkabut. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan atas gunung-gunung Israel yang tinggal di situlah tempat pengembalaannya. Di sana tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan membalakan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Biar pada saat hari ini kita mau memuji Dia, kita mau katakan bahwa yang terutama di dalam setiap kehidupan kita ialah memuliakan nama Tuhan, meninggikan namanya. Kita mau deklarasikan bahwa Bapa, kami cinta Engkau Tuhan. Biarlah kami bercahaya dan di dalam setiap kehidupan kita terpancar terang kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita katakan sekali lagi, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini. Namanya
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita memperhatikan warta gereja kita pada minggu ini. Warta gereja kita untuk minggu hari ini di antaranya adalah sebagai berikut. Hal persembahan pembangunan. Pada hari ini, Minggu tanggal 22 November 2020, dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk. Hal pemberkatan nikah. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Berto Sarumpait, putra dari Bapak Robert Sarumpait, Ibu Marien Elizabeth Mandei, yang beralamat di Jalan Irigasi, RT 011 RW 01 nomor 6, Kelurahan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, anggota jemaat GKP Bandung, dengan Saudari Grace Novia Sitinjak, putri dari Bapak Sintua Warna Sitinjak, Ibu K. Borutamba, yang beralamat di Komplek Lewi Gajah Permai, Jalan Palm, nomor 7 RT 04 RW 15, anggota HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. Rencana pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 bertempat di Gereja Kristen Pasundan, Bandung Timur, masuk pukul 9 WIB. Hal akhir tahun gerejawi Manang ujung tahun Parhuriaun. Pada hari ini, Minggu tanggal 22 November 2020, adalah tahun gerejawi Manang ujung tahun Parhuriaun HKBP, Manang Perningotan Diaka Namoding. Dalam ibadah minggu tersebut, kita mengadakan acara untuk memperingati jemaat yang sudah meninggal mulai tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2020. Acara tersebut dipimpin oleh Amang Pendeta setelah pembacaan warta jemaat selesai. Hal pemasangan pohon Natal Manang Pajongjong Gaba-Gaba dan membersihkan pekarangan gereja. Pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 yang akan datang, mulai pukul 9.00 WIB, kita akan memasang pohon Natal Manang Pajongjok Kon Gaba-Gaba sekaligus kerja bakti untuk membersihkan lingkungan gereja,
Untuk itu, dimohon kepada semua panitia Natal dan Parhalado untuk dapat hadir dalam kegiatan tersebut. Hal pemesanan buku, Ipola, Pajonok, dan Mendekat. Gereja kita akan memesan buku Pajonok dan Mendekat periode Januari sampai dengan Juni 2021 bagi jemaat yang akan memesan, supaya menghubungi Sintua weknya masing-masing paling lambat hari Minggu tanggal 16 Desember 2020. Jadwal ibadah untuk Minggu tanggal 29 November 2020. Waktu masuk pukul 7.30 akan diikuti week 4, 6, dan 9. Masuk pukul 10.30 WIB akan diikuti week 1, 7, 8. Masuk pukul 16.30 WIB akan diikuti week 2, 3, dan 5. Hal fasilitas Zoom meeting untuk kategorial. Tim live streaming gereja kita menyediakan fasilitas Zoom meeting tanpa limit waktu secara gratis. Fasilitas ini disediakan untuk seluruh kategorial HKBP Jalan Lurah Cimahi. Untuk prosedur penggunaan fasilitas Zoom meeting ini dapat menghubungi tim live streaming di nomor 0811 222 749 atau dapat melihat informasi secara detail di Facebook Gereja Jalan Lurah Cimahi dan Instagram HKBP Cimahi. Himbauan. Dihimbau kembali kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker selama beribadah. Dan bagi yang menggunakan face shield harus tetap memakai masker. Warta tambahan. Pada warta Minggu tanggal 15 November 2020, pada kolom penerimaan persembahan streaming tertulis atas nama NN jumlah Rp1.000.000. Seharusnya diperuntukkan untuk persembahan pesta Gotilon atas nama keluarga T. Pardede, Boru Simamora, week 8. Demikian warta jemaat ini kami sampaikan. Tuhan memberkati. Kita akan memasuki acara memperingati orang yang telah meninggal. Mari kita bernyanyi nomor 368 ayat 1 dan 2 Kidung Jemaat. Oh
Saudara yang terkasih, sesuai dengan liturgi tahun gerejawi, kita telah melewati minggu-minggu Trinitatis dan saat ini kita memasuki akhir tahun gerejawi dan peringatan akan saudara-saudari kita yang telah terlebih dahulu meninggalkan dunia ini tanggal 24 November 2019 sampai pada hari ini 22 November 2020 di HKBP Jalan Lurah. Gereja mula-mula telah memutuskannya bahwa berlalunya 1 tahun gerejawi adalah merupakan anugerah dari Tuhan dan sekaligus mengajak semua anggota jemaat untuk menyadari firman Tuhan yang mengatakan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Raja Gereja, ada 2 hal yang harus kita renungkan bersama pada saat kita sampai pada akhir tahun gerejawi atau peringatan bagi orang yang telah meninggal dunia hari ini, yaitu alangkah baiknya hal ini kita renungkan di saat kita memperingati orang yang telah meninggal. Jika kita menyelenggarakan peringatan bagi yang telah meninggal, hal itu akan menyadarkan iman percaya kita, supaya kita mengingat akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan kita akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga akan menguatkan pengharapan kita dengan persekutuan orang percaya dengan Allah. Ingatlah akan firman Tuhan yang mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kubur akan mendengarkan suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan bangkit dan hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Untuk itu mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 237 ayat 1 dan 3. Kudus,
Nama-nama anggota jemaat yang telah meninggal sejak tanggal 25 November 2019 sampai pada hari ini 22 November 2020. Ibu Tiurlan Boru Sibarani, Wik 7, meninggal tanggal 18 Desember 2019, usia 81 tahun. Ibu Sinta Boru Sipahutar atau Opu Priska Siagian Boru, Wik 1, meninggal tanggal 31 Januari 2020, tutup usia 87 tahun. Bapak M.E. Panjaitan Opunisi Nathanael Doli, Wik 1, meninggal pada tanggal 23 Februari 2020, usia 73 tahun. Dr. Tony Daniel Silitonga, Wik 5, meninggal 19 Maret 2020, usia 58 tahun. Ibu Meliana Boru Manalu, Wik 4, meninggal 23 April 2020, usia 81 tahun. Daniel Jadiro Nababan, Wik 4, meninggal 16 Mei 2020, usia 15 tahun. Ibu Poibe Boru Sihombing Opugoklas Boru, Wik 8, meninggal 26 Juli 2020, usia 85 tahun. Bapak Sintua Bismar Siagian SH Opukori, Wik 2, meninggal tanggal 7 September 2020, usia 78 tahun. Ibu Meriati Boru Manalu, Wik 8, meninggal tanggal 9 September 2020, usia 63 tahun. Ibu Dr. Anda Pittauli Boru Simajuntak Opu Rivier Boru, Wik 4, meninggal 3 Oktober 2020, usia 62 tahun. Bapak Jonser Silitonga Opu Zepanya, Wik 8, meninggal 25 Oktober 2020, usia 67 tahun. Sehingga jemaat yang meninggal 1 tahun gerejawi ini ibu 4 orang, bapak 6 orang, anak 1 orang, jumlahnya 11 orang. Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi juga melayani acara pengebumian kepada Bapak Sotarduga Mangasatua Sihombing dan Bapak Parningotan Simatupang. Semoga keluarga yang ditinggalkan mereka yang kita kasihi diberikan Tuhan penghiburan, dan sebagai jalan kita untuk mendoakan para keluarga, mari kita bangkit berdiri, merenungkan, berdoa bagi mereka keluarga yang ditinggalkan, dan menghayati lagu Kidung Jemaat nomor 401 ayat 1 dan 4. Beri
Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan pertama. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakar. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Dia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kau lupa Dia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah kebaktian ini melalui streaming fanpage dan YouTube channel HKBP Jalan Lurah. Firman Tuhan
pada minggu ini, yaitu dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Kita akan membacanya secara responsoria. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Maka Ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mendengarkan firman-Nya hari ini dalam akhir tahun gerejawi di kalender gereja-gereja Lutheran, maka hari ini adalah akhir tahun dan minggu depan adalah tahun yang baru kalender gereja Lutheran, kalender gereja HKBP, sehingga pada hari ini kita juga mengingat mereka yang telah meninggal dunia. Mereka yang telah meninggalkan kita dari antara kita, dalam persekutuan kita, dalam hubungan kita bersama mereka yang telah mati. Mereka yang telah meninggal dunia. Maka saudara-saudara, ketika nama-nama dibacakan itu, maka ada dua hal yang diingatkan kepada kita ketika nama orang yang telah meninggal itu dibacakan. Yang pertama, bahwa mereka yang telah meninggal kita kenang dan kita ingat karena suatu waktu
kita juga akan mengalami hal yang sama dengan mereka. Kita juga akan berlalu dari dunia ini. Kita juga akan meninggalkan dunia ini. Sehingga setiap kita hendaknya waspada, berjaga-jaga. Dan ada baiknya setiap kita merasa bahwa tidak akan lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Sehingga kita bersiap-siap, kita waspada kapan Tuhan akan meminta apa yang telah dititipkan Tuhan kepada kita, apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu nafas kehidupan bagi setiap kita yang pemiliknya dan yang empunya adalah Tuhan Allah. Yang kedua, bahwa ketika kita mengingat orang yang telah meninggal, maka kita juga mengingat apa yang akan terjadi pada masa eskatologis nanti, pada masa kemudian, yaitu bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungan jawab, akan dimintai rekaman perbuatan, akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap kita terhadap waktu, kesempatan hidup yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Itu yang kita sebut dengan kedatangan anak manusia, kedatangan Kristus yang kedua kali, eskatologi, hari terakhir, dan pada saat itu akan ada penghakiman bangsa-bangsa yang telah meninggal dunia dari segala bangsa, di segala tempat akan dikumpulkan, kemudian akan dihakimi. Jadi kalau misalnya nanti Yesus datang, apa yang akan terjadi saudara-saudara? Mudah-mudahan saja Yesus datang nanti malam. Amin. Mudah-mudahan Yesus datang nanti malam sehingga dunia ini dirubah, pandemi dihentikan, kesengsaraan dilenyapkan, penderitaan dihapuskan, jerit tangis tiada lagi. Maka sambut dan songsonglah Yesus. Jika Yesus datang pada saat ini, maka kita akan dirubah seperti malaikat dalam satu kedipan mata. Karena yang busuk ini, yang fana ini, yang tidak kekal ini, tidak bisa menerima kekekalan dari Tuhan. Sehingga jika Tuhan datang kita masih hidup, maka Tuhan akan merubahkan kita terlebih dahulu supaya kita menerima kehidupan yang kekal. Penghakiman itu adalah jalan bagi Tuhan, jalan juga bagi Allah supaya setiap kita mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Karena itu jika kita mengingat orang yang meninggal, bukan untuk pasigat-sigat, parigat-rigat bulung, pasigat-sigat gaul, parigat-rigat hinalungun, parukar hinadangol daung. Bukan untuk supaya yang bersedih itu kita sedihkan lagi. Apalagi hari ini dan saat ini secara terkhusus kita HKBP berduka hari beberapa waktu belakangan ini. Ada dua peristiwa yang menjadikan kita berduka. Yang pertama yaitu laka lantas di Jalan Asahan Pematang Siantar yang merenggut nyawa 4 orang satu keluarga, kakek bersama dengan 3 orang cucunya yang berboncengan dalam sebuah sepeda motor. Kemudian truk yang remblong, menerobos, melindas hingga tercabik-cabik dan sungguh mengerikan dan menjadikan hati kita pilu, tersayat dan sedih melihat kejadian itu dalam satu keluarga. Ditambah lagi dengan video yang viral dari orang yang membenci, yang menghakimi keluarga itu, dan itu sangat-sangat kita sayangkan sebagai orang yang percaya. Apapun kebencian kita, apapun persoalan kita, ketika orang berduka, marilah kita juga ikut berduka. Yang kedua, pada hari ini HKBP, khususnya pendeta HKBP juga bersedih karena jam pagi tadi, jam 9 atau jam 8 sampai jam 9, pendeta Demak Simajuntak
Magister Teologi, Ketua atau Rektor Sekolah Tinggi Guru Huria HKBP di Sipoholon Seminarium Tarutung, meninggal dunia. Dan peristiwa ini tentu menjadikan kita saat ini, khususnya kami yang satu angkatan dan para pendeta di seluruh HKBP berduka, dan kita doakan keluarga pendeta Simajuntak boleh segera dipulihkan oleh Tuhan supaya disembuhkan dan terluput dari mara bahaya. Dan kedua, kisah pilu ini tentu menjadikan orang-orang yang berada di dunia ini, yang mengalami kesukaran, penderitaan, kedukaan yang begitu sangat mendalam, merindukan dan menanti-nantikan kedatangan Kristus, kedatangan Yesus, menyongsong Yesus bersama kemuliaannya, para tentara surgawi, malaikat-malaikatnya yang turun dari kerajaan surga untuk merubah dunia ini dan mengakhiri segala penderitaan, segala kesusahan, segala kesukaran, jerit tangis, gertak gigi, dan kepiluan umat manusia akan diganti dengan sorak-sorai sukacita di dalam Tuhan, di dalam kekekalan yang abadi bersama dengan Yesus Kristus. Karena itu ketika kita mati, maka kita juga akan mengingat kebangkitan kita. Ketika kita mengenang orang-orang yang telah meninggal dunia, maka kita juga akan mengenang bahwa kita akan meninggalkan dunia ini, tetapi dunia ini bukan akhir dari segalanya. Saudara-saudara, kita sedang menuju kekekalan di dalam kebangkitan bersama, di dalam kebangkitan yang telah diberikan oleh Yesus bersama dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga tujuan akhir hidup orang yang percaya bukan dunia ini. Fokus orientasi orang yang percaya bukan dunia ini dengan segala kemilaunya, tetapi keselamatan yang harus kita pelihara, yang telah dianugerahkan dan diberikan oleh Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kematian hanya sebagai jalan meninggalkan dunia ini. Sehingga di Parningotan Kanamoding, orang Batak juga perlu mengevaluasi, karena kita ini orang Batak termasuk suku yang sangat memelihara hubungannya dengan nenek moyang atau orang-orang yang sudah meninggal dunia. Di Toba atau di kampung di Bonapasogit, sebelum meninggal, sebelum acara peringatan orang meninggal, maka kita keluarga berangkat ke kuburan. Di kuburan dibersihkan, kemudian membersihkan muka atau wajah yang kita sebut dengan marsuap. Marsuaplah kita di kuburan itu. Lalu kalau ketika marsuap, apa maknanya itu? Maknanya sebenarnya adalah air bersih, air segar, membersihkan pilu kita, membersihkan air mata kita, dan kita berharap Yesus akan menggantikannya dengan sukacita. Itu makna kalau kita mersuap di kuburan ya. Pernah kamu mersuap di kuburan? Pernah. Supaya kita berharap Tuhan membersihkan duka kita dengan sukacita. Tapi sama sekali tidak bermakna bahwa orang meninggal di bawah kuburan itu, orang meninggal di balik tanah itu akan bisa memberi berkat kepada kita. Sama sekali tidak. Akan bisa memberi keuntungan kepada kita. Karena mereka yang telah meninggal, telah modding, telah oding, telah berada di dunia yang lain, sehingga kita tidak punya koneksi lagi dengan mereka. Orang-orang yang sudah meninggal itu tidak punya hubungan lagi dengan kita. Kita hanya mengenang mereka yang sudah meninggal. Karena itu tidak perlu kita takuti orang sudah meninggal ya. Tidak perlu. Karena orang yang sudah meninggal itu, kalau kata orang Batak, hosa gabialogo,
Toddi gabi begu. Begu, tahu kamu begu? Hantu menjadi hantu katanya. Karena itu suatu waktu kita akan melihat begu orang yang telah meninggal. Tapi ada yang mirip-mirip Amang. Itu menyamar itu. Kalau ada yang mirip, sepertinya mirip kok Amang. Bagaimana bisa mirip? Mapesnya benar. Makesnya. Apa makes? Makanan kesukaan. Makanan kesukaan opung ini benar. Karena apa yang diminta? Saya kan opungmu. Sediakan manuk nabotar. Katanya begitu. Jadi kalau sudah datang opungnya itu. Tikos tuh bah. Ini opung kita dulu suka manuk nabotar. Nabi Nadar. Katanya. Nabi Nadar. Ido. Siap baen. Katanya. Jadi pedas bikin. Itu maksudnya. Ido. Opuk tanah jolu nalomor wana siak. Tikos doban. Lalu kita tersesat. Lalu kita tertipu daya oleh iblis dan para gerombolannya yang menipu daya kita dengan segala tipu muslihatnya supaya kita jauh dari Tuhan. Supaya kita percaya bahwa orang yang meninggal itu masih ada hubungannya dengan kita. Lalu para penyambung lidah dunia kematian dengan kita mencoba untuk mengkonektingkan ini kepada kita sehingga samar-samar terlihat logis dan patut untuk dipercaya. Ketika para yang punya keilmuan, para yang punya kemampuan untuk memanggil arwah itu sepertinya bisa berbicara. Hai dang nanaing mengalului karejo ho paupu, katanya. Bukankah kamu sedang mencari pekerjaan cucuku? Opung. Asi maruhan opung. Ajari ada opung dah. Neng marhua ho. Naing majalo pasu-pasum do opung. Tu dia ho roa. Naing testing opung. Nuaing testing administrasi dan keilmuan di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Namun ramai. Auto sih inopungon. Habis pungon padahal upungnya SMA pun tidak tamat. Jadi bagaimana mungkin seorang yang tidak SMA mengajari seorang yang akan ikut seleksi di tingkat kementerian di Indonesia ini. Itu sudah pasti tipu daya. Itu sudah pasti tipu muslihat. Karena tidak akan mungkin berkat kita terima dari arwah dan para mereka yang sudah meninggal. Tetapi ada baiknya kita kenang mereka supaya kita juga mengingat, hei kamu para muda, suatu waktu kita akan mati. Suatu waktu kita akan meninggal. Dan ketika kita berleha-leha merasa bahwa umur kita akan panjang, merasa bahwa waktu kita masih akan lama, jangan terlelap. Jangan salah saudara-saudara, Tuhan pemilik dunia ini dan alam semesta yang menitipkan nafas kehidupan bagi kita tidak disangka-sangka. Seperti pencuri yang tidak tahu kapan datangnya, demikianlah bisa saja Tuhan meminta pertanggungjawaban dan titipan Tuhan itu dari kita. Karena itu, selagi masih siang, karena itu selagi masih ada nafas, karena itu selagi masih ada kesempatan, pakailah hidup kita untuk bermakna bagi orang lain. Pakailah hidup kita berguna kepada orang lain. Siapakah itu? Kata Yesus dalam firman Tuhan hari ini, mereka yang haus, mereka yang lapar, mereka yang telanjang, mereka yang yatim piatu, mereka yang kekurangan, mereka yang terpenjara, mereka yang butuh dibelas kasihan. Maka siapa yang mencari Tuhan, datanglah kepada orang yang haus dan lapar. Siapa yang ingin melihat Tuhan, datanglah kepada fakir miskin. Siapa yang ingin melihat wajah Allah, datanglah kepada mereka yang terpenjara. Terpenjara oleh penderitaannya, terpenjara
oleh kesukaran hidupnya. Dan kita akan melihat pancaran cahaya Tuhan dari mereka, karena mulut mereka akan bersaksi tentang Tuhan yang penuh kasih, tentang Yesus yang berbelas kasihan, tentang Yesus yang terpanggil untuk peduli kepada orang buta sehingga matanya dicelikkan, kepada orang yang lapar sehingga 5.000 orang Yesus beri makan, kepada orang yang sakit puluhan tahun di Bethesda sehingga ia bisa berjalan, kepada orang-orang yang demikian. Maka kita telah berbuatnya kepada Yesus. Kita telah berbuat demikian kepada Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, datangilah orang-orang yang kesusahan itu. Care, peduli, karitas, berbagilah dengan mereka, karena mereka akan memuji Tuhan dan kita akan melihat mulut mereka yang memuliakan Tuhan. Maka disitulah ada Tuhan. Di situ Tuhan sedang berkarya dan bekerja menunjukkan eksistensi Tuhan kepada kita. Itu sebabnya pada tanggal 1 Desember nanti HKBP Cimahi Jalan Lurah akan membuka posko peduli Natal 2020. Kita akan coba mengurangi religi, ritus-ritus, acara-acara yang gegap gempita, yang meriah, tetapi akan kita coba alihkan kepada perbuatan aksi sosial berbagi dengan sekeliling kita ini, dengan orang-orang yang sudah mungkin sangat terdampak pandemi COVID-19 ini. Lihatlah bahwa di situ ada Tuhan ketika mereka memuji-muji nama Tuhan. Karena itu ketika kita saat ini masih hidup, marilah kita memakai waktu ini supaya nanti ketika kita sudah mati, maka Tuhan akan berkata, anakku, marilah di sebelah kananku, engkau yang telah diberkati menerima anugerah keselamatan yang telah Yesus anugerahkan kepada orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau yang telah menganugerahkan keselamatan bagi kami, sehingga kami percaya bahwa saat ini kami telah dimenangkan dan diselamatkan oleh kuasa Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, yang masih Tuhan beri kesempatan hidup dan waktu untuk berada di dunia ini. Biarlah kami pakai kesempatan ini, waktu dan nafas hidup ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Terlebih panggilan Tuhan untuk memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan di antara orang-orang yang haus, lapar, yang sakit, yang yatim, piatu, yang terpenjara, yang mengalami kesukaran hidup, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga kami berjumpa dengan-Mu Tuhan. Berkati kami yang Tuhan beri kesempatan untuk hidup, biarlah kami tidak terlelap, tetapi senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Meskipun di antara kami masih banyak yang masih muda, sehingga kami merasa bahwa masih cukup panjang waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Tetapi hari ini kami terpanggil untuk memakai waktu itu sedemikian rupa memuji Engkau. Berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun hari ini dan minggu ini, panjang umur bagi setiap mereka, ulang tahun pernikahan, rumah tangga keluarga mereka semakin berbahagia. Berkati dan hiburkanlah Tuhan keluarga yang telah meninggal dunia dari jemaat HKBP Jalan Lurah 1 tahun gereja ini. Roh penghibur anugerahkan bagi setiap mereka, sehingga pengharapan dan sukacita senantiasa berkobar dalam hidupnya untuk memohon berkat-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan mengganti segala duka cita mereka dengan sukacita. Berkati Berto Sarumpait dan Grace Novia Borsitinjak yang akan membentuk rumah tangga yang baru. Biarlah kasih semakin dieratkan di antara mereka. Berkati Tuhan keluarga Limbong Boru Munte Subang, Dion Lubis dan Ernita Gultom, Tambunan Boru Raja Gugu Depok. Biarlah Tuhan semakin tambahkan anugerah sukacita berkati pekerjaan mereka. Berkati keluarga Panjaitan Boru Sitompul pasca
Pahopunya sudah lulus dari perguruan tinggi, Kau beri semangat dan tuntun hidupnya semakin sukses dan berbahagia dalam segala rencana Tuhan. Berkati peparan Opu Armein Simbolon, biarlah Tuhan seluruh peparannya dalam lindungan dan anugerah Tuhan bersuka cita senantiasa hidup, berbahagia, mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, biarlah Tuhan yang memberkati dan memulihkan mereka. Berdoa bagi keluarga di Jalan Asahan Pematang Siantar. Kami berdoa juga buat keluarga Pendeta Demak Simajuntak yang meninggal hari ini. Biar Tuhan yang menghibur dan memulihkan Inang Boru Sinaga sehingga pulih di dalam kuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi negara dan bangsa ini, biar Tuhan luputkan dan bersegera menolong kami dari pandemi COVID-19 ini. Berkati dunia ini, berkati vaksin yang sedang dan sudah ditemukan berkhasiat untuk memulihkan mereka dan kami Tuhan, sehingga COVID-19 ini segera berlalu. Tuhan berkati para pemuda-pemudi kebaktian hari ini, mengawali hidup mereka besok. Dalam pekerjaan Tuhan anugerahkan segala hal yang baik. Engkau beri jodoh yang sepadan, seiman, teman hidup mereka. Bagi yang sudah berencana untuk berumah tangga dan sudah cukup umurnya untuk melangkahkan kakinya ke jenjang keluarga. Berkati yang sedang mencari pekerjaan, tunjukkan jalan, beri semangat Tuhan bagi anak-anak-Mu di sini, supaya menemukan apa yang perlu bagi kehidupan mereka. Jangan biarkan mereka putus asa, tapi senantiasa di dalam semangat dan kuat dari Tuhan, mencari apa yang perlu di dalam iman yang teguh dan pengharapan kepada Tuhan. Dalam pendidikan, belajar, sekolah dari rumah, Tuhan anugerahkan anak-anak-Mu kebajikan dan kebijaksanaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi buku Ende 544 dan mengumpulkan persembahan kedua. Jadi Tuhan Allah sambut
berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan kami Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kekal dan hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang telah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu sorga dan telah membukanya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tapi kami merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara kami yang kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berilah Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkanlah dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan kami keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dapat dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangi dan hati kami senantiasa, agar kami selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat beraktivitas untuk besok, minggu yang baru. Sambil pulang karena tidak berjabat tangan, kita diiringi lagu apa? Oh nih, lagu yang terakhir. Oh, yang bila nama. Oh ya sudah.